Oke, kita bahas sekarang activity 4 yang true false not given ini. Number 1, the increase of temperature of the Earth's atmosphere is called global warming. Ini true false or not given number 1. Gampang ini, ya toh? Masih gampang. True, false or not given? Apa nih jawabannya? Kok nggak ada yang jawab? Sudah dikerjakan? Apa? True. True. True ya, betul. Di paragraf 1, kalimat yang pertama ini kan, global warming is a natural phenomenon in which the average temperature of Earth's atmosphere increases. Global warming adalah gejala alam di mana rata-rata suhu di atmosfer bumi meningkat. Jadi kalau di number 1 disebutkan the increase of temperature of the Earth's atmosphere is called global warming. Betul toh ini? Sama tadi maksudnya, cuma dibalik aja. Peningkatan suhu atmosfer bumi disebut global warming. Nah, sama ini maksudnya. True ya, number 1 ya. Ya, oke, next. Number 2. Global warming occurs only in developed countries which have 4 seasons. Kalau ini true, false, or not given? Apa ini? Number 2. True, false, or not given? Pada diem. Nggak ada yang jawab. Not given, sir. Not given apa false? False. False apa not given? Kok manuk tuh kalian? Kita tahu nggak global warming itu terjadinya di mana? Tahu nggak? Berdasarkan teks lo ya. Tidak tahu, Pak. Tidak dijelaskan. Wih, kok nggak tahu gimana ya? Tahu lah. Ini kan kalimat. Ya, seasonnya itu untuk Kalimat cuacanya itu nggak dijelasin. enggak, terjadinya di mana kan tahu harusnya. Kalimat pertama ini loh, global warming itu gejala alam ya di mana the average temperature of Earth atmosphere. Jadi rata-rata suhu atmosfer bumi ya, berarti kan ya di seluruh dunia, namanya aja global warming. Berarti kan pemanasan global berarti di seluruh dunia terjadinya. Kan tahu itu harusnya dari kalimat pertama ini. Global warming itu terjadi ya, namanya global ya di seluruh dunia. Mosok di sini only in developed countries. Betul apa salah ini? Yang betul, betul apa salah? Salah ya. Salah. Bukan not given ya toh. Kita tahu di seluruh dunia di only in developed countries. Saya salah. Sebentar. Developed countries itu artinya apa? Negara apa? Developed countries. Berkembang. Nah, bukan negara berkembang, itu developing countries, negara yang berkembang. Kalau developed countries gini, sudah selesai berkembangnya. Negara maju. Negara maju artinya yang punya 4 season, punya 4 musim, kayak Eropa, Amerika, Kanada, gitu-gitu ya. Itu negara maju. Jepang juga. Ya, oke, number 2 sudah. Number 3 sekarang. Malaria is a disease which is caused by the extreme change of climate. Kalau ini false atau not given? Apa kalau ini? Teksnya kan yang bahas malaria itu kan ya ini toh kalimat ke-7 ini. Ini toh berarti tadi false atau not given? Malaria is a disease which is caused by extreme change of climate. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh extreme change, perubahan yang ekstrim, perubahan iklim yang ekstrim. True atau false atau not given? Nomor 3 apa nih jawabannya? Number 3. True, false, or not given?
Malaria is a disease. Malaria adalah penyakit which is caused by, yang disebabkan oleh the extreme change of climate, perubahan iklim yang ekstrim. Jadi yang berhubungan dengan malaria kan yang ini ya. Diseases such as malaria, penyakit-penyakit seperti malaria now found in the tropics, yang sekarang ditemukan di daerah tropis dan ditularkan oleh nyamuk-nyamuk dan binatang pembawa lainnya, are projected, diproyeksikan atau diramalkan, melebarkan jangkauan mereka karena binatang-binatang pembawa ini move into regions, berpindah ke daerah formerly too cold for them, yang tadinya terlalu dingin bagi mereka. Jadi malaria itu kan sekarang adanya cuma di daerah tropis, kayak di Indonesia itu ada malaria. Tapi di daerah-daerah yang dingin, kayak Eropa atau Amerika yang atas, Kanada, kayak gitu-gitu, kan nggak ada malaria. Kan adanya sekarang ini cuma di daerah tropis. Tapi nanti kalau terjadi pemanasan global, terus daerah-daerah yang tadinya terlalu dingin bagi nyamuk itu kayak Eropa, Amerika itu jadi nggak dingin lagi tuh, jadi panas. Nyamuk-nyamuk pembawa penyakit malaria ini pindah ke sana. Jadi jangkauannya jadi semakin luas. Diramalkan akan are projected to widen the range. Diramalkan akan memperluas jangkauannya ke daerah-daerah yang tadinya dianggap terlalu dingin bagi mereka. Gitu ya. Jadi kalau di nomor 3 ini disebutkan malaria is disease which is caused by extreme change of climate, ini false atau not given? False. Given. Not given, Mbak. Kalau ada bagian dari kalimat ini yang salah, yang jika diganti menjadi benar, nah itu berarti false, bukan not given. Tadi dijelaskan bahwa akibat dari global warming atau extreme change of climate itu adalah malaria ini jadi jangkauannya semakin luas. Bukan penyakitnya yang disebabkan extreme change of climate, tapi perluasan jangkauannya itu yang disebabkan oleh extreme change of climate. Jadi harusnya gini nih, malaria is a disease, malaria adalah penyakit yang perluasan jangkauannya disebabkan oleh ini kalau kalimatnya diganti gini, malaria is a disease yang perluasan jangkauannya, the widen range of which is caused by, yang perluasan jangkauannya disebabkan oleh extreme change of climate. Gini kan jadi benar ini, ya toh? Sesuai dengan apa yang dijelaskan di teks tadi. Nah, kalau tadi disebut which is caused by, itu yang salah. Karena malaria bukan penyakit yang disebabkan extreme change of climate, tapi yang perluasan jangkauannya disebabkan oleh itu. Jadi kalau tadi yang ini, yang which is caused by, ini salah, ini false, ini bukan not given, gitu ya. Jadi kalau ada bagian dari kalimat itu yang jika diganti akan menjadi benar, maka berarti itu tadinya false, bukan not given. Kalau not given itu diganti-ganti ya tetap not given, gitu. Oke, next, number 4. The life cycles of many plants and animals may change due to the change of climate. Kalau ini, number 4? True. True. True ya. Ya, tadi di teks disebutkan paragraf ketiga ini. Kalimat nomor 9 ini tepatnya. Scientists have already observed shifts in the life cycles of many plants. Para ilmuwan sudah mengamati pergeseran atau perubahan siklus kehidupan banyak tanaman dan binatang, seperti flowers blooming earlier, bunga-bunga mekar lebih awal, birds hatching earlier, burung-burung menetas lebih awal. Misalnya burung merpati itu telurnya
biasanya menetas 14 hari, 14 hari diirami baru menetas. Gara-gara global warming ini terus baru 10 hari sudah menetas karena kan panas. Nah, berarti kan ada perubahan siklus kehidupan. Berarti true betul tadi, number 4 tadi. The life cycles of many plants and animals may change. Siklus kehidupan banyak tanaman dan binatang bisa berubah gara-gara perubahan iklim. Nah, gitu ya. True ini berarti ya. Oke, next, number 5. People can make use of global warming to increase agricultural production. Kalau ini? False. False-nya bertentangan dengan ini. Kalau yang agricultural production itu kan yang paragraf 4 ini ya. Nah, bertentangan dengan bagian mana yang ini? People can make use of global warming to increase. Orang bisa memanfaatkan global warming untuk meningkatkan produksi pertanian. Bertentangan dengan yang mana? Di paragraf ini toh. Yang mana? Kok bisa false? False itu kan bertentangan dengan data yang ada di teks. Bertentangan dengan yang mana? Kalau cuma kalimat nomor 11, global warming may also affect agricultural production. Pemanasan global bisa juga berpengaruh terhadap produksi pertanian. Nah, kalau cuma gini ya, berpengaruh itu bisa berpengaruh buruk atau berpengaruh baik. Untuk meningkatkan produksi pertanian berarti pengaruhnya baik. Tapi ini pengaruhnya baik apa buruk ini? Kalau cuma kalimat nomor 11 toh ya nggak jelas. Kalimat-kalimat berikutnya itu penjelasannya. Kalimat nomor 12 itu ya. Farming regions such as California Central Valley that bring an irrigation water from distant mountains may suffer as the winter snowpack, which function as natural reservoir, melts before the peak growing months. Jadi farming regions, wilayah daerah pertanian atau persawahan gitu. Persawahan di California Central Valley ini yang membawa air irigasi dari gunung yang jauh, may suffer akan bisa menderita karena winter snowpack, gumpalan salju, which function as a natural reservoir yang berfungsi sebagai cadangan alam, melts before the peak growing months, mencair sebelum waktunya gitulah, sebelum musim tanam, jadi nggak bisa nanam tanaman karena banjir. Harusnya mencairnya kalau tanamannya udah pada besar-besar, udah panen gitu, mencair. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ini baru musim tanam malah ada banjir. Nah, kan berarti ini pengaruh buruk. Kalimat nomor 13, crops and woodlands may also be affected by more insect and plant disease. Ini juga pengaruh buruk toh? Tanaman dan woodlands, hutan itulah. May also be affected, bisa juga terganggu dengan more insects, lebih banyak serangga, and plant diseases, dan penyakit tanaman. Kan ini pengaruh buruk juga. Berarti kalau di nomor 5 tadi dinyatakan, people can make use, orang bisa memanfaatkan pemanasan global untuk meningkatkan produksi pertanian, betul apa salah? True or false ini? True or false ini? False, Pak. False ya, bukan not given ya. Bentar. Salah pencet. Ya, true. Ya, false gini ya. Oke, next. Activity 6 sekarang. Number 6. The text above tells us about, gampang ini, apa jawabannya? B. B, the effects of global warming. Number 7. The writer's point of view about the issue is stated in paragraphs. Apa ini? C. C, 1 and 5 ya.
The writer's point of view itu berarti kan pandangan penulis atau pendapat penulis. Karena teks ini teks exposition, tentunya openingnya paragraf pertama itu berupa thesis, inti pendapat penulis. Terus closingnya paragraf 5 ini kan reiteration, penegasan dari thesis. Nah, berarti pendapat penulis ada di paragraf pertama dan terakhir, yaitu paragraf 1 and 5. Betul, C. Next, number 8. The main idea of paragraph 2 is, paragraf 2 apa intinya? D, the action terms of world climate and its kok D. Enggak, dari awal sampai akhir teksnya itu kan tentang efek global warming. Nah, mulai paragraf kedua, tiga itu kan detail-detailnya efek global warming pada apa, paragraf 3 efek global warming pada apa gitu toh. Kalau yang paragraf 2 ini enggak. Si, Pak. Ini kan ada in paragraf 2 ya. In a warmer world it is predicted more people will get sick or die. Nah, ini berarti efek global warming terhadap apa? Health. People's health. People health ya, yang berarti bukan yang si mosok life cycle of mosquitoes. Ini kan paragraf 3 yang mosquitoes malaria itu. Pertanyaannya the main idea of paragraph 2. Berarti yang E ini jawabannya ya toh. Oke, next number 9 sekarang. Global warming occurs because of apa ini number 9? Apa? D apa D? D. Global warming occurs because of D apa D? Wah, itu apa? Nggak jelas. The progress of industries atau the greenhouse gases? The greenhouse gases. Greenhouse gases penyebabnya ya. Ya. Kalau kita lihat di paragraf pertama kalimat kedua, ini kan scientists state that this fenomena ini, maksudnya global warming ini, is caused by rising levels of heat trapping gases known as greenhouse gases. Nah, ini disebabkan oleh itu naiknya gas yang terjebak oleh panas yang dikenal dengan istilah greenhouse gases kalau kita efek rumah kaca. Itu penyebab dari tadi global warming tadi. Ya, berarti jawabannya yang D, betul. Next, number 10. Number 10. The word due to, sentence 10, can be best replaced by the word, gampang ini apa? Due to itu sama kayak apa? Because of. Because of, betul. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan activity 8 yang reference. Oke, number 1. There, sentence 7 mengacu ke apa? Sentence 7. Mosquitoes. Ini ya, they rains. Yang ini. There-nya mengacu ke mosquitoes. Ya, bolehlah. Mosquitoes and other animal host boleh. Tapi sebetulnya lebih tepat ini there-nya mengacu ke diseases. Ini kalau kalimat kata-kata antara koma dengan koma berikutnya kita buang dulu. Kan aslinya kalimatnya itu gini. Diseases such as malaria are projected to widen their range. There-nya kan mengacu ke diseases. Yang antara koma dengan koma itu cuma penjelas saja sih. Penyakit-penyakit seperti malaria yang sekarang ditemukan di daerah tropis dan ditularkan oleh nyamuk-nyamuk dan binatang pembawa lainnya diproyeksikan, nah kan gitu tuh kalimatnya. Intinya yang untuk supaya memudahkan kita menangkap maksud kalimat ini, kalau ada kata-kata penjelas yang diapit 2 koma itu boleh kita buang dulu. Gitu ya. Ya, lebih tepat there-nya ini mengacu ke diseases. Tapi kalau mau dijawab mosquitoes and other animal host, ya bisa saja sih. Karena ini kan meluaskan jangkauan mereka karena binatang-binatang pembawa ini, ya bolehlah, nggak apa-apa.
maksudnya tetap itu, tetap kena, tetap logis. Oke, next. Sekarang yang number 2. Sentence 8 refers to, mengacu ke kalimat ke-8 berarti yang ini. Similarly, plants and animal will find it difficult. Nah, ini it-nya mengacu ke apa? It-nya refers to, mengacu ke apa ini it-nya? Sulit ya ini. Mengacu ke apa? Coba ditebak aja. Dicoba jawab. It-nya mengacu ke apa? Nah, global warming. Global warming. Ah, bukan. Saya jelaskan dulu. Ini belum pernah kita bahas sih. It yang seperti ini itu namanya impersonal it. Belum pernah kita bahas. Saya jelaskan dulu tentang impersonal it-nya. Biasanya unsur teks itu mengacu ke unsur teks lain yang sebelumnya sudah disebut. Reference itu biasanya unsur teks yang diacu itu adalah unsur teks yang sebelumnya sudah disebut. Tapi kalau impersonal it ini mengacunya ke yang belum disebut atau yang nanti akan disebut. Belum disebut tapi sudah diacu ya. Contohnya gini, impersonal it. Gini, it is difficult to finish the test in 30 minutes. Nah, ini it-nya mengacu ke apa berarti? It is difficult. It itu sulit. Nah, yang sulit itu apa? It-nya mengacu ke apa berarti? Finish the test in 30 minutes. To finish the test in 30 minutes. Ya, it-nya mengacu ke ini. Untuk menyelesaikan tes dalam waktu 30 menit. Ini sulit. Tesnya itu jumlahnya, soalnya banyak banget. Waktunya cuma 30 menit. Ya sulit menyelesaikannya. Gitu ya. Atau it-nya ini diganti dengan to finish the test in 30 minutes. Itu boleh juga. Ini. It-nya diganti it-nya diganti to finish the test in 30 minutes is difficult. Nah, gini kan sama ini artinya. It is difficult to finish the test in 30 minutes. Atau to finish the test in 30 minutes is difficult. Nah, sama artinya. Ya, jadi memang it-nya mengacu ke to finish the test in 30 minutes. Kembali ke yang tadi. Kalau tadi, many plants and animals will find it difficult. Nah, it ini sulit. Apa itu yang sulit? Effect of global warming. From or adjust to the effect of global warming. To escape from or adjust to the effects of global warming. Nah, ini yang sulit. It-nya mengacunya ke to escape from or adjust to the effects of global warming. Menghindar dari atau menyesuaikan dengan efek atau dampak dari pemanasan global. Itu sulit bagi plants and animals, gitu ya. Ya, oke. Next. Number 3 sekarang. D, sentence 10. Mengacunya ke many species have begun shifting where they live. D-nya mengacu ke? Many species. Ya, many species. D-nya refers to many species. Ya, gampang ini. Next, number 4. This sentence 16 refers to kalimat nomor 16 berarti yang ini. Kalimat terakhirnya. We need to find a rapid and proper solution to this. Nah, ini this-nya mengacu ke apa? Global warming. Global warming, betul. Kalimat sebelumnya, no one argues that global warming, tak seorang pun menyangkal bahwa pemanasan global telah menjadi masalah besar di masa depan. Kita perlu menemukan solusi yang cepat dan tepat terhadap ini. Nah, ini tuh berarti ya masalah tadi itu.
global warming. Betul. Oke, kita ke activity false sekarang yang true false not given ini. Number 1. Sudah ini tadi. Sudah ini tadi kok. Nah, activity 6 sudah. Sekarang activity 7 yang berupa diagram, ringkasan dari teks tadi. Teks tadi intinya adalah the effects of global warming. Nah, terus tiap-tiap paragrafnya membahas effects of global warming secara lebih detail. Kalau yang paragraf keempat itu kan the effects of global warming on agriculture. Nah, yang paragraf 2, nomor 1, ini apa? Nomor 1 ini berarti paragraf 2 itu ini. Apa ini? Number 1 apa? The effect of global warming on health. On people's health, ya. Bentar. Salah tadi saya. Nah, ini harusnya. The effects of global warming on people's health. People's health. The effect of global warming on people's health. Dampak global warming terhadap kesehatan manusia. Oh, hilang. Saya perkecil. Nah, gini ya. The effects of global warming on people health. Ini paragraf 3. Terus nomor 2 paragraf. Ini tadi paragraf 2. Nomor 2 paragraf 3 ini tentunya. Nomor 2 apa ini? The effects of global warming on In the life cycles of many on plants and animal. Ini aja biar singkat. The effects of global warming on plants and animals. Terus paragraf 4, the effects of global warming on agriculture. Terus nomor 3 ini berarti paragraf yang terakhir ini reiteration berarti closing-nya. Closing-nya intinya apa? Nah ini, closing-nya paragraf terakhir ini intinya apa? Tadi tak seorang pun menyangkal bahwa pemanasan global sudah menjadi masalah besar di masa depan. We need to find, kita perlu menemukan solusi yang cepat dan tepat terhadap ini, terhadap global warming. Kalau tidak, we will suffer from diseases, kita akan menderita penyakit-penyakit dan kelainan-kelainan dalam bentuk lain. Apa ini? Poinnya apa? Intinya apa yang paragraf terakhir? Yang mana? Yang ini kan reiteration, berarti penegasan dari thesis. Atau ini the writer's point of view kan paragraf. Tadi pandangan penulis ada di paragraf 1 dan 5. Wah, ini berarti ini pendapat penulisnya yang mana intinya? Ayo yang mana kok? Global warming has become big problem in future. Itu pendapatnya penulis kok. No one argues, tak seorang pun menyangkal. Ini memang sudah, ya kalau seperti ini semua orang setuju gitu maksudnya. Semua orang setuju bahwa global warming itu memang sudah menjadi masalah besar di masa depan. Itu bukan pendapatnya penulis. Yang mana pendapatnya penulis? Intinya. we need to find a rapid and proper solution to global warming. Ya, menurut penulis, kita perlu menemukan solusi yang cepat dan tepat terhadap global warming. Nah, ini yang pendapatnya penulis. We need to find a rapid and proper solution to global warming gitu ya. Tapi kok panjang banget ya? Coba dipersingkat, bisa disingkat. Tapi intinya itu kita perlu menemukan solusi yang cepat dan tepat terhadap global warming, atau kita perlu menemukan solusi yang cepat dan tepat, atau menemukan solusi gitu aja lah biar singkat. Atau lebih singkat lagi dibikin kalimat pasif. Kalau kalimat pasif kan subjeknya tidak perlu disebut, be-nya tidak perlu disebut. Jadi solusi
perlu ditemukan. Nah, gitu kan singkat. A solution should be found. Solusi perlu ditemukan. Nah, gini kan singkat. Ya, itu tadi yang exercise on the effects of global warming sudah selesai kita bahas. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada, kita lanjutkan yang lesson summary nanti saya kirim ke grup WA kelas, silahkan dibaca sendiri. Berikutnya yang part E, exercise on exposition. Ini latihan, silahkan dikerjakan dulu. Nanti saya kirim ke grup WA kelas juga soalnya. Atau saya kirim sekarang, tunggu ya. Oke, yang true false not given ini, number 1. Canterbury is the name of a city in Kent, England. Apa ini jawabnya? Not given. Not given, ya betul. Karena di teks kan nggak ada yang bahas. Canterbury itu di mana? Itu kan nggak ada. Jadi ini diganti apa-apa ya tetap not given, gitu ya. Ya, oke, number 2. Canterbury has many local activity centers. Kalau ini? False. Kok bisa false? Bertentangan dengan yang mana? Di teks kan disebutkan ini ya. I think kalimat pertama. I think the Canterbury Council should construct more activity centers in most local areas. Ini penulisnya menyarankan supaya dibangun lebih banyak activity centers. Berarti bisa disimpulkan di Canterbury itu banyak local activity center, banyak activity centers atau baru sedikit? Baru sedikit. Baru sedikit Baru ya. sedikit. Ya, karena maka dari itu penulis menyarankan dibangun lebih banyak. Kalau di nomor 2 disebutkan has many local activity centers, berarti apa ini? False. False. Ya. Number 2 false. Next, number 3. It seems that the writer is interested in the life of children. Apa ini? True. True. True, ya betul. Ya dari apa ya? Ya dari argumen-argumennya itu kelihatan kalau memang bisa kita simpulkan penulisnya ini suka akan kehidupan anak-anak gitu ya. Next, number 4. The writer considers that activity centers can prevent children from stealing. Kalau ini false atau not given? Not given. Di teks bilang apa? Vandalisme. Vandalizing ya. Kalimat nomor 7 ini. It might stop children from vandalizing properties. Jadi maksudnya kalau banyak local activity centers, terus anak-anak suka main ke situ, nah kan jadi yang tadinya mereka suka vandalizing properties kan jadi kebiasaan itu jadi hilang atau jadi sembuh. Jadi bisa mencegah anak-anak dari vandalizing properties. Kalau disebutkan di sini can prevent children from stealing, betul apa salah? Harusnya ini kan from vandalizing properties gitu toh. Kok ini stealing? Berarti kan salah gini nih, false. Bukan not given. Tadi saya bilang, kalau ada bagian yang bisa diganti sehingga menjadi benar, nah berarti tadinya itu false, salah. Ini kalau stealingnya diganti vandalizing properties gitu kan jadi true toh. Nah, tapi kalau stealing ini berarti false, bukan not given. Gitu ya. Kok not given? Salah lah kalau not given. False yang betul. Oke, next. Yang bawahnya ini. What is the text about? Gampang ini apa? Intinya apa teksnya? A.
Yang E ini ya, the importance of constructing, pentingnya membangun lebih banyak activity centers gitu ya. Number 2, it can be inferred from the text that, apa ini yang bisa disimpulkan dari teks yang mana? There are only few activity centers in the Ya. most local areas. Betul, yang B ya. Few itu artinya sedikit. Hanya ada sedikit activity centers di most local areas, di area-area lokal. Oleh karena itu, penulis menyarankan dibangun lebih banyak activity center. Nah, berarti kita simpulkan ini, di situ baru ada sedikit. Ya, betul B, number 2. Next, number 3. The word this sentence to refers to sentence to itu berarti yang ini. There are some reasons for this ini ya. Apa this-nya mengacu ke apa ini? The construction of more local activity centers. Ya, kalimat sebelumnya penulis menyarankan dibangun more local activity centers. Berarti ada sejumlah alasan untuk ini ya, untuk dibangun more activity centers itu berarti jawabannya yang C ini ya, the construction of more local activity centers. Ya, next number 4. The writer will feel apa? If more activity centers are constructed. Penulis akan merasa apa? Excited. Ya, excited, senang, ya, gembira, gitu ya. Oke, next activity 3 sekarang menjodohkan hampir sama kayak tadi sih. It sentence 4 itu reverse mengacu ke it sentence 4 berarti yang ini. Attending local. It will keep them busy. It-nya mengacu ke ini kalimat sebelumnya kan, many children who don't have much on their minds can attend, anak-anak yang tidak punya banyak dalam banyak pikiran dalam benak mereka bisa mendatangi local activity centers. Nah, itu akan membuat itu berarti mendatangi local activity centers. Berarti jawabannya yang C ya, attending local activity center. Number 2, day sentence 6. Apa ini jawabnya? Children. Ya, sentence 6. Children will not get bored because they, ya jelas ini D-nya berarti children. Ya, jawabannya children. Ya, oke, next sekarang activity 4. Match words in column A with those in column B having the same meaning, yang artinya sama. Attend sentence 3 sama dengan apa? B, visit. Visit ya. Sentence 3 itu berarti during the school holidays, many children who don't have much on their minds can attend, bisa mendatangi atau ya visit, betul, mengunjungi sama maknanya. Mendatangi dengan mengunjungi sama. Number 1 berarti yang B. Next, number 2. Keep sentence 4. Apa ini jawabannya? Make. Sentence 4, it will keep them busy. Kalau mendatangi local activity center itu akan membuat mereka sibuk. It will keep, menjaga mereka sibuk, membuat mereka sibuk. Sama betul, make. Membuat dan menjaga. Keep, menjaga mereka sibuk. Membuat mereka tetap sibuk gitu ya, sama kayak make. Ya, betul, D. Number 3, encourage sentence 5 sama dengan apa? Motivate. Memotivasi. Encourage itu mendorong. Sentence 5. Another reason is children can encourage others. Alasan lain, anak-anak bisa mendorong, menyarankan, ya mendorong lebih cepat, mendorong anak-anak lain untuk mendatangi local activity. Ya mendorong, ya memotivate, betul, memotivasi.
Ya, ini betul jawabannya. Next, activity 5. Nah, ini yang agak sulit ini. Cari yang salah ya. Bukan. Nanti yang cari. Ini mengurutkan ya. Mengurutkan supaya jadi satu teks exposition yang logis yang urut. Pertama nomor berapa? Sudah ada pilihan jawabannya, kita pakai aja. Oh, pertama nomor 6. Manual labor is one of the principal development resources in any industrial country. Terus setelah nomor 6? 4. 1, 3, atau 4? Ya, 4 tentunya. To begin with, ini berarti argument 1. Terus setelah nomor 4 berarti nomor 5. Secondly, ini yang kedua. Terus nomor 3 atau nomor 2? Setelah nomor 5, secondly, terus end of course atau finally? Nomor 3. Nomor 3 dulu, end of finally kan yang terakhir atau argumen terakhir. End of course, terus baru habis itu finally, nah terakhirnya reiteration nomor 1. Berarti jawabannya yang B ya. Ya kan? Nomor 3 dulu, terus nomor 2, terus nomor 1. Ya, yang B betul. Kemudian sekarang yang ini ya, cari yang salah. Nah, ini yang agak sulit ini. Oke, number 1, mana yang salah? Throughout history, man has changed his physical environment. Mana yang salah? Nomor 1 ini. Sulit ya? Yang B. Yang B. Has changed. Harusnya apa? Tambah HED. Change-nya ditambah D ya, karena has, nah itu kan diikuti V3. Has yang berarti telah atau sudah, itu kan diikuti V3. Kalau has changed terus V1 gini ya salah. No. Sepanjang sejarah, orang telah mengubah his physical environment, lingkungan fisiknya, in order dalam rangka untuk meningkatkan atau memperbaiki his way of life, cara hidup. Ya, number 1, sebentar. Yang salah has changed, has changed tadi, harusnya change-nya V3. Number 2, mana yang salah? Yang D. Yang D. Building ya, harusnya apa? Build. Verb 1. Ya, build, verb 1 betul, karena ada to di depannya. To build gitu. To build roads and railway. Man has modified the face of the earth. Orang telah memodifikasi wajah bumi by draining marshes and cutting through mountains, dengan menumpas pohon-pohon, semak-semak, dan memotong gunung untuk to build roads and railways, untuk membangun jalan raya dan rel, gitu ya, rel kereta. To build yang betul, bukan building, bukan to building. Number 3, mana yang salah? Sulit ini. Nomor 3 ini paling sulit ini. Mana yang salah? Tapi kalau jeli ya bisa menemukan yang salah. Ketemu nggak ini yang salah mana? Nomor 3. Nomor 3 sama nomor 4 yang sulit itu. Mana nomor 3 yang salah? Atau betul semua? Ya enggak lah, ada yang salah. Mana yang salah? However, man's effort. However itu akan tetapi, ini berarti berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya kan tadi orang itu menebangi pohon dan membuat terobosan, memotong gunung untuk membangun jalan dan rel. Akan tetapi, man's effort to change the physical environment has not always had beneficial results. Akan tetapi, usaha manusia untuk mengubah lingkungan fisik tidak selalu menghasilkan keuntungan. Mana ini yang salah? Betul semua, kok? Yang C.
Yang C has not always had harusnya apa? Atau Have. apa itu? Have. Has not always have gitu? Oh ya salah kalau has not always have. Masuk has not always have? Oh ya enggak lah. Has kan harus diikuti V3. Apa nih? Harusnya apa? Has not always had ini. Kalau has not always had ini salah, harusnya apa? Yang betul apa? Tadi sudah betul sih jawabnya, cuma kurang lengkap, jadi saya salahkan. Masuk have, nah gitu kan nggak lengkap. Harusnya apa? Have not always had. Gitu loh jawabnya tuh harusnya have not always had. Nah tadi kalau cuma bilang have, dikira had-nya yang diganti have. Terus saya bilang has not always have, ya salah. Nah saya bilang gitu, padahal saya tahu maksudnya has-nya yang diganti have. Makanya kalau jawab yang lengkap lah, jangan cuma have. Wah gitu kan membingungkan. Meskipun sebetulnya saya paham sih, tapi sengaja saya bikin pura-pura saya nggak paham. Nah, makanya yang lengkap kalau jawab, jangan have, jangan gitu toh. Ini memang have-nya harusnya diganti, has-nya diganti have. Kenapa kok have, has-nya harus diganti have? Karena subjeknya plural. Mana tuh subjeknya yang plural? Subjeknya itu mana? Subjeknya kan ini. Man's efforts to change the physical environment. Nah, kita tahu to change the physical environment ini kan apa? Infinitive phrase. Frasa yang diawali dengan to infinitive, to plus verb one. To change. Nah, kalau infinitive phrase berarti kan post modifier. Terus head-nya mana? Head-nya efforts berarti. Man's itu kan possessive adjective, berarti itu kan adjective, berarti itu kan premodifier. Berarti head-nya efforts. Yang dilihat singular atau pluralnya adalah head-nya. Efforts ini plural, nah berarti predikatnya kalau has not always had, salah. Wong efforts sudah pakai S, harusnya have-nya jangan pakai S. Have not always had, gini yang betul. Gitu ya, nah ini memang sulit sih, harus peka. Harus tahu, harus menguasai banyak teori. Oke, next, number 4. Mana yang salah? Nomor 4. Nomor 4 yang salah mana? Ini juga sulit sih. Nomor 4. S ini harusnya apa? S yang C itu harusnya apa? S-nya diganti apa ini harusnya? R, Pak. Bukan, salah kalau diganti R. S itu tetap S karena sudah betul itu, bukan itu yang salah. Saya cuma mancing aja. Nah, kalian nggak jawab. Bukan C, bukan C yang salah. Karena subjeknya pollution of the air, water, and land. Nah, ini kan head-nya kan pollution of the air, water, and land itu kan post modifier toh. Yang dihitung singular atau pluralnya pollution. Nah, ini kan singular. Predikatnya S sudah betul, kalau diganti R yang mana salah. Bukan S yang salah, bukan yang C, tapi yang mana? Oh, kalian dimajakin itu, makanya saya pancing tadi. Yang salah mana? A, B, or D? D. D, healthy itu harusnya? Enggak pakai Y. Harusnya nggak pakai Y. Health. Ya, betul. Ini salah kalau healthy. Healthy itu adjektif, artinya sehat. Nah, di sini harusnya noun. The health of the planet itu. Kesehatan planet gitu, ini harusnya health gini ini supaya jadi noun. Karena kalau healthy adjektif ya salah. The healthy, oh ya salah. The healthy of the planet. Number 5 terakhir, mana yang salah? Gampang ini, yang sulit nomor 3 sama nomor 4 itu kok tadi. Nomor 5 ini kan gampang. Mana yang salah? Cukup kelihatan ini. Conservationist believe that it is now necessary. It ini sekarang penting. Nah, apa itu yang it itu? Yang penting itu apa? Kayak tadi reverse tuh. It-nya mengacu ke apa ini? Kan itu limit the growth of technology. Kan salah kalau limit. It itu kan mengacunya ke biasanya ke to limit the growth, harusnya gitu.
Kalau limit the growth ini ya salah harusnya. To limit the growth. Nah, gini ya. Kalau limit salah harusnya to limit. Saya jawab sendiri ya, kalian nggak jawab, padahal waktunya sudah habis ini. Ya oke, dengan demikian unit 6 sudah selesai. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri kelas malam ini?